Oke guys, di bagian ini saya akan menjelaskan pengeluaran yang sekilas terlihat seperti keinginan, tapi sebenarnya ini adalah pengeluaran yang kita butuhkan. Ya, terutama dalam konteks mencapai keberhasilan dalam hidup, dalam konteks mengakumulasi kekayaan dalam hidup. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan tentang pengeluaran ini, saya akan menjelaskan secara umumnya dulu. Ya, secara umum pengeluaran dibagi menjadi dua, pengeluaran kebutuhan dan pengeluaran terkait dengan keinginan. Nah, pengeluaran terkait dengan kebutuhan adalah pengeluaran yang memang kita butuhkan untuk keluarkan dalam hidup, untuk bisa bertahan hidup. Misalnya, makan, minum, air, listrik rumah, internet rumah, transportasi ke kantor, untuk kerja. Nah, ini adalah pengeluaran yang memang kita harus keluarkan untuk bisa bertahan hidup. Nah, di sisi lain ada pengeluaran terkait dengan keinginan. Pengeluaran-pengeluaran yang memang kita inginkan, tapi belum tentu kita butuhkan. Misalnya, beli es kopi, makan makanan mahal, fine dining. Misalnya lagi jalan-jalan, keluar kota, keluar negeri. Beli barang mahal. Belum tentu kita butuh. Tanpa pengeluaran ini kita masih bisa bertahan hidup. Ya, makanya ini masuk dalam kategori keinginan. Nah, pengeluaran yang akan saya jelaskan di video ini adalah pengeluaran yang sekilas seperti pengeluaran keinginan, tapi sebenarnya ini masuk dalam kategori kebutuhan. Terutama dalam konteks membantu kita untuk supaya mencapai keberhasilan dalam hidup. Yang pertama adalah pengeluaran untuk ilmu kepala. Kenapa ilmu kepala? Karena menurut saya salah satu faktor yang membedakan antara orang yang sukses dalam satu bidang dengan orang yang biasa aja itu adalah ilmu dalam kepalanya. Orang yang sukses tahu apa yang orang nggak sukses itu nggak tahu. Misalnya seorang pebisnis yang mencapai level konglomerat, ya grup besar, jika dibandingkan dengan pebisnis yang biasa-biasa aja baru mulai, itu isi kepalanya berbeda. Apa yang dia tahu berbeda dengan apa yang pebisnis baru mulai ini tahu. Nah, oleh karena itu menurut saya ilmu kepala ini sangat penting. Investasi leher ke atas. Coba kalian renungkan, misalnya kalian bisa balik ke 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Berarti tahun 2003 ya. Kalau 10 tahun lalu 2013. Kalian balik ke saat itu dengan isi kepala yang sekarang. Jadi kalian misalnya sekarang sudah paham tentang investasi, paham tentang bisnis, terus sudah paham tentang berbagai cara untuk pengembangan diri. Balik ke zaman itu dan hidup dari sana. Pasti kalian akan melakukan banyak hal dengan berbeda. Kenapa? Karena isi kepalanya berbeda. Yang kalian tahu sekarang berbeda dengan yang kalian tahu dulu. Isi kepala kalian yang sekarang adalah akumulasi dari pembelajaran kalian dari dulu sampai dengan sekarang untuk mengisi kepala kalian. Bayangkan kalau kalian bisa menyerap semua pengetahuan yang akan kalian dapatkan dalam 20 tahun ke depan ke sekarang. Ya pasti kalian akan menjalani hidup dengan berbeda. Hidup kalian pasti akan jauh lebih baik. Ya bayangkan kalau kalian bisa punya isi kepalanya orang sukses di dalam kepalanya kalian. Pasti hidup kalian akan berbeda total. Oleh karena itu menurut saya pengeluaran untuk isi kepala ini penting. Perlu untuk kalian alokasikan. Yang kedua adalah pengeluaran untuk jaringan kenalan. Nah, jaringan kenalan ini juga memiliki kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Ya kalau kita lihat orang-orang yang sukses di bidangnya, Bill Gates, kemudian Elon Musk, atau mungkin di Indonesia Pak Khairul Tanjung, Pak Mokhtar Yadi. Nah orang-orang ini sukses kalau kita bedah dalam perjalanan hidupnya, itu pasti ada jaringan kenalan yang berkontribusi besar di dalam kesuksesan mereka. Entah ada orang yang kasih proyek besar, entah ada orang yang kenalkan dengan seseorang yang menjadi investor besar, entah ada orang yang kenalkan dengan seseorang yang bisa membantu menyelesaikan masalah dalam bisnisnya. Bermacam-macam, tapi intinya adalah ada orang-orang yang berkontribusi di dalam jaringan kenalannya terhadap kesuksesannya. Ini berlaku pada orang yang bekerja sebagai profesional ataupun orang yang memiliki bisnis ya sebagai pebisnis. Jaringan kenalan itu impact-nya sangat besar. Nah, oleh karena itu, saya selalu tekankan untuk selalu menambah jaringan kenalan. Ya, dan jangan memilih. Karena kita nggak tahu dalam 10-20 tahun ke depan siapa menjadi apa. Ya, kalau kalian coba renungkan ke diri kalian sendiri, 10 tahun yang lalu dengan kalian yang sekarang, pasti mungkin sudah beda total. Kalian mungkin nggak nyangka kalian yang dulu itu bisa menjadi kalian yang sekarang. Ya, kita nggak tahu. 10 tahun lagi teman yang ada di sekitar kalian atau kenalan kalian itu bisa menjadi apa kalian nggak tahu. Jadi kalau bisa memang seluas-luasnya pertemanan kalian di berbagai bidang. Ya karena kalian nggak tahu nanti dalam hidup kalian ada satu titik di mana kalian butuh
siapa yang bisa membantu kalian atau kenalan dari kenalan kalian ada yang bisa membantu kalian. Dan ini mungkin menjadi titik balik dalam hidup kalian untuk menuju keberhasilan. Nah, jadi pengeluaran untuk jaringan kenalan ini sangat penting. Contohnya seperti apa? Misalnya pengeluaran untuk ikut komunitas. Pengeluaran untuk masuk dalam komunitas finance, komunitas bisnis gitu ya, dapat kenalan di sana ya dengan orang-orang yang memang mau belajar bisnis, dengan orang-orang yang mau belajar finance, atau mungkin pengeluaran untuk mentraktir orang yang lebih sukses dari kalian. Misalnya kalian seorang pebisnis biasa, bisnisnya masih kecil. Kalian kenal dengan orang yang bisnisnya sudah besar. Kalian traktir mereka untuk makan bareng supaya bisa sharing ilmu. Misalnya kalian adalah seorang profesional, baru mulai kerja. Kalian kenal dengan seorang yang sama bidang kerjanya dengan kalian, tapi dia sangat senior. Ya di dalam yang kalian kerjakan. Kalian traktir mereka makan untuk bisa sharing ilmu juga, pengalamannya kepada kalian. Nah jadi pengeluaran untuk jaringan kenalan ini nggak kalah pentingnya dengan pengeluaran untuk ilmu kepala. Jadi wajib untuk ada alokasinya juga. Nah jadi itu tadi adalah dua pengeluaran yang sekilas terlihat seperti keinginan, tapi sebenarnya itu adalah suatu kebutuhan. Ya bisa mempercepat kesuksesan kita dalam hidup, terutama dalam konteks mengakumulasi kekayaan. Yang pertama, saya ulangi lagi, adalah pengeluaran untuk ilmu kepala. Segala sesuatu yang bisa menambah isi kepala kita, dari sisi misalnya ikut seminar, workshop, ya bayar untuk ikut akademi. Kemudian yang kedua itu adalah jaringan kenalan, pengeluaran yang bisa menambah jaringan kenalan kita. Ikut komunitas, ya berteman dengan orang baru, ikut komunitas olahraga, komunitas bisnis, ataupun mentraktir orang yang lebih sukses dari kita. Thank you bagi kalian semua yang udah nonton video ini. Apabila kalian merasa bahwa video ini berguna bagi kalian, jangan lupa share ke teman kalian yang kalian pikir video ini bisa berguna bagi mereka jika mereka nonton. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like. See you di next video ya.